سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memasuki pelajaran, ibu ingin dalam keadaan siap. Dia siap di sini yaitu seperti biasa, kelas dalam keadaan bersih dan rapi, dan kalian tidak ada lagi yang sedang makan makanan, tidak ada lagi yang sedang memainkan handphone kalian. Ibu harap yang sedang makan silahkan lekas dihabiskan, atau kalau masih banyak bisa dilanjut nanti. Dan yang memegang handphone agar segera diletakkan di tasnya terlebih dahulu selama proses pelajaran berlangsung. Materi yang akan ibu sampaikan hari ini tentang busana muslim. Sebelum itu ibu akan membacakan kompetensi dasar pada materi hari ini. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, terbiasa berpakaian sesuai syariat, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang terakhir, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Seperti ibu katakan tadi, bagaimana berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu, ibu akan bertanya tentang syariat Islam. Apa itu syariat Islam? Yang tahu sebagian dari kalian? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi syariat Islam adalah ketentuan-ketentuan Islam yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang terdapat dalam Al-Quran, yang tertera dalam Al-Quran dan hadisnya. Nah, itu secara umum ya. Jadi dalam kehidupan ini kita sebagai umat muslim dan muslimah sudah semestinya berpedoman dengan Al-Quran dan Al-Hadis dalam menjalani kehidupan. Kita mengikuti syariat Islam atau ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya yaitu adalah bagaimana berbusana muslim yang baik dan benar. Kita sama-sama mengetahui bahwa pada zaman ini, contoh, kalian tahu artis yang bernama Kartika Putri? Ya, mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian lagi ada yang belum mengenal kalian. Jadi contohnya adalah Kartika Putri. Dulu Kartika Putri bermain sinetron atau menjadi host di acara gosip di acara suatu channel TV mana. Dia tidak menggunakan jilbab, bahkan ada di suatu film yang memakai busana yang sedikit terbuka. Tapi sekarang dia sudah menggunakan gamis, memakai jilbab yang lebar gitu ya. Jadi ada perbedaan yang dari sebelumnya dan sesudahnya. Itu berbeda jauh ya. Itu merupakan salah satu implementasi terhadap ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu salah satunya untuk menutup aurat. Nah, aurat di sini artinya apa? Aurat menurut bahasa yang berasal dari kata awira, memiliki arti yang tidak baik untuk dipandang secara terbuka gitu ya. Oleh karena itu harus ditutup. Nah, secara istilah adalah aurat itu bagian-bagian dari tubuh kita yang harus ditutup. Kalau perempuan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau bagi laki-laki yaitu dari ujung rambut sampai lutut. Ya, itu kalau laki-laki ya. Dan selanjutnya tentang makna jilbab. Secara etimologi, jilbab adalah pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh kita. Jadi dahulu pertama kali ayat ini turun, perintah menutup aurat turun
kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking mulianya, jadi istri Rasulullah ini terjaga dari pandangan yang bukan mahramnya, yaitu dengan hijab atau penutup. Jadi kalau zaman Rasulullah, siapapun boleh bertemu dengan istri Rasulullah, asalkan bagi kaum laki-laki, bagi yang bukan mahramnya harus menggunakan hijab atau penutup. Jadi penghalang itu kayak seperti tirai kali ya. Nah, itu baru boleh berkomunikasi, boleh bertemu, tapi harus ada tirainya atau hijabnya. Nah, setelah itu turunlah perintah untuk menutup aurat kepada istri-istri para mukmin, pada para sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi wanita-wanitanya ini lebih dijaga lagi untuk menutup auratnya. Seperti itu ya. Sebenarnya untuk apa sih Bu kita menutup aurat? Yang pertama sudah jelas bahwa ini perintah Allah. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari pandangan-pandangan yang tidak senonoh, atau dari pandangan para lelaki yang kita nggak tahu pikiran seorang lelaki itu seperti apa. Bahkan ada juga pikiran lelaki yang kotor terhadap wanita ya. Jadi ibu beritahu bahwa wanita ini memang wajib menutup auratnya dari mata-mata para lelaki yang senonoh gitu ya. Ibaratnya permen A tidak menggunakan penutup bungkusnya, nah permen B menutup bungkusnya. Kalian akan memilih permen yang mana? Yang masih tertutup bungkusnya atau yang sudah terbuka? Sudah pasti memilih yang masih ada bungkusnya, ya kan? Karena lebih bersih dan lebih terjaga dari lalat atau apapun. Begitupun juga wanita. Jadi wanita sudah mestinya menutup aurat, lebih terjaga kehormatannya di mata Allah dan para lelaki. Ada kisah juga, suatu kisah di negeri, ibu lupa, mungkin Spanyol kalau nggak salah ya. Ada wanita yang tidak berjilbab, terus ada segerombolan laki-laki yang menggodanya. Nah, respon masyarakat setempat terhadap itu biasa-biasa saja. Berbeda halnya dengan wanita yang berjilbab, menutup auratnya dengan baik dan sempurna. Ketika ada segerombolan orang yang menggodanya, yaitu apa respon masyarakat setempat? Mereka membantunya. Padahal mereka nggak kenal siapa ini yang berjilbab ini, nggak kenal, tidak saling kenal siapa ya wanita ini, nggak kenal. Tapi ada sesuatu yang timbul dalam hati mereka untuk menolong si wanita berjilbab tersebut dari godaan para lelaki. Dan sebenarnya kejadian ini adalah komunitas untuk membedakan mana yang lebih terjaga, yang perempuan berjilbabkah atau perempuan yang tidak berjilbabkah. Memang nggak semuanya orang menghormati wanita yang berjilbab, tapi setidaknya kita menjaga kehormatan kita. Dan bagi laki juga tidak harus dengan memakai baju kokoh atau sarung kemana pun, tidak harus. Yang penting tidak lari dari yang tadi, batas aurat laki-laki, yaitu sampai lutut. Nah, yang penting pakaian kita sopan gitu ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, ya sudah jelas itu perintah bagi kaum wanita untuk menutup auratnya dari yang bukan mahramnya. Adapun berbusana muslim ini sesuai dengan syariat Islam, kita mengharapkan bahwa ada timbulnya berperilaku yang mulia. Contohnya adalah sopan santun dan ramah tamah adalah ciri yang mendasar bagi seorang muslim yang baik.
Ya, karena sikap ramah tamah dan sopan santun itu adalah ciri Rasulullah dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita berinteraksi pada orang lain dengan sopan santun dan ramah tamah. Yang kedua, gemar beribadah. Ya, sama-sama kita ketahui bahwa kita memerlukan Allah, yaitu maka perbanyaklah beribadah. Perbanyaknya ibadah bukan untuk mengumpulkan pahala, tetapi untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kita tidak akan memasuki jannahnya tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu mengatakan di sini bahwa perbanyaklah beribadah dengan niat hanya mengharap ridho ilahi. Dan yang terakhir, gemar menolong. Sebenarnya banyak ya akhlak-akhlak mulia yang patut kita amalkan. Salah satunya yang ibu tadi sebutkan. Nah, kalian sudah tahu bagaimana manfaat dari berpakaian secara sopan dan santun yang diatur dalam syariat Islam. Ibu mau membagi dua kelompok A sebagai kelompok muslim, kelompok B sebagai muslimah. Nah, tugasnya adalah kalian merangkum dari kajian-kajian yang membahas tentang bagaimana berbusana muslimah yang baik. Dan kalian bisa melihat dari buku-buku lain, tidak hanya dengan buku referensi yang kalian punya ini, buku paket. Nah, boleh juga kalian nonton YouTube atau searching di Google boleh, tapi tidak kopas ya. Ini rangkuman sifatnya, tidak. Ibu akan mengetahui bagi materi rangkuman kalian apakah dari kopas atau dari hasil pikiran kalian. Dan ya, seperti itu tugasnya kurang lebihnya. Mungkin sebelum itu ada pertanyaan. Kalau tidak ada, baik, ibu tutup. Terima kasih atas partisipasi kalian dan terima kasih atas antusias kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.